Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib. Saya mahasiswa program studi psikologi Universitas Insan Cinta Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan dan membuat sebuah video yang berkaitan dengan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan, yaitu dengan pendekatan multikasus. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah Psychology of Marriage and Family yang diampu oleh Ibu Diah Indah Noviani, Sarjana Psikologi, Magister Psikolog. Tema ini menjadi penting kaitannya dengan pernikahan dan strategi komunikasi karena ternyata pada tahun 2024 angka perceraian di Indonesia itu mencapai lebih dari 466.000 kasus, dan ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat datanya. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari perceraian di Indonesia, kasus di Indonesia? Ada setidaknya 13 yang dihimpun oleh Kementerian Agama, dan 3 tertinggi adalah yang pertama perselisihan dan pertengkaran, kemudian ekonomi, masalah ekonomi, dan yang ketiga adalah meninggalkan pasangan. Nah, yang menarik adalah di kasus yang pertama, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Ini berarti bahwa perceraian di Indonesia itu erat kaitannya dengan bagaimana membangun komunikasi antara pasangan, baik perempuan dan juga laki-lakinya. Nah, kemudian ini menjadi gambaran bahwa komunikasi dalam pernikahan antar pasangan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika antar individu tidak dapat berkomunikasi, maka akan terjadi perselisihan yang bisa menyebabkan perceraian atau kandasnya sebuah pernikahan. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan perselisihan? Perselisihan dalam komunikasi atau konflik komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi perbedaan pendapat ya antar individu, baik itu pandangan, kepentingan, kepuasan atau yang lainnya, atau standar kebenaran antara masing-masing individu terhadap suatu hal. Nah, perselisihan dalam sebuah pernikahan itu pada dasarnya hal yang wajar. Namun ketika tidak dapat diselesaikan dengan baik, nah ini menjadi hal yang membahayakan bagi pernikahan itu sendiri. Nah, lalu sebelum kita menjelaskan atau membahas tentang bagaimana sih upaya membangun komunikasi yang baik, tentunya kita perlu memahami apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, informasi, atau perasaan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan tujuan mau mencapai pemahaman atau pemaknaan yang bersama. Nah, dalam konteks hubungan, komunikasi tidak hanya mencakup kata-kata, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi suara, dan juga bahasa tubuh. Nah, poin penting dari komunikasi ini adalah komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, mengungkapkan pikiran dengan jelas, merespon empati dengan tepat, dan juga memperkuat hubungan sehingga konflik yang ada, perselisihan yang ada dalam pernikahan itu bisa terselesaikan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan poin penting dari masalah pernikahan atau perceraian. Nah, kemudian apa yang menyebabkan perselisihan dan hambatan juga dalam pernikahan itu sendiri? Setidaknya dalam beberapa riset ada 6 variabel atau 6 faktor yang menjelaskan bahwa konflik antar individu itu sering terjadi. Salah satunya disebabkan oleh perbedaan nilai dan latar belakang. Nah, ini yang kemudian setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, ini yang menyebabkan potensial dari konflik itu lahir. Nah, ini menurut penelitian Markham et al. Tahun 2010. Nah, selanjutnya penyebab perselisihan dalam pernikahan itu ya kurangnya keterampilan komunikasi. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang bahasa komunikasinya itu dengan afirmasi, kata-kata, konfirmasi kata-kata. Kemudian ada juga dengan
hadiah, kemudian ada juga dengan act of service atau layanan dan sebagainya. Nah, ini kemudian menimbulkan potensi konflik antar individu. Hal yang terpenting juga masalah keuangan. Ini seringkali menjadi variabel yang mendukung atas perselisihan dalam antar individu dalam sebuah keluarga. Nah, waktu yang ini juga menjadi variabel penting menurut penelitian Larson dan Holman, bahwa individu yang tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi, menghabiskan waktu bersama, ini mendorong potensi konflik dalam rumah tangga atau dalam komunikasi. Nah, kemudian peran gender juga. Kita tahu bahwa di Indonesia itu biasanya ada gender yang kuat. Bagaimana seorang perempuan, laki-laki, biasanya stereotip mengatur keduanya harus apa dan bagaimana. Padahal dalam sebuah hubungan bahwa keduanya memiliki peran yang sama harusnya dalam membangun sebuah rumah tangga. Yang terakhir adalah masalah emosional. Setiap orang yang tidak memiliki emosi yang stabil itu berpotensi mendorong konflik yang berkepanjangan. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya membangun strategi komunikasi yang efektif? Dalam beberapa riset telah dijelaskan bahwa setidaknya kita perlu mengetahui dan belajar bahwa 6 aspek yang bisa mendorong terjadinya komunikasi yang efektif dalam sebuah pernikahan. Yang pertama yang utama adalah mendengarkan secara aktif. Terkadang kita selalu fokus pada aspek berbicara. Kita selalu ingin kata-kata kita, omongan kita didengarkan oleh pasangan. Namun kita lupa, kadang-kadang kita harus membangun sebuah keseimbangan antara berbicara dan juga mendengarkan. Oleh karena itu, strategi yang pertama tentu mendengarkan secara aktif. Yang kedua yaitu kejujuran dalam komunikasi, yaitu mengungkapkan perasaan dengan jujur dan tepat. Nah, yang ketiga, mengelola emosi yang baik saat berkomunikasi. Seringkali ketika konflik terjadi, emosi kita tidak terkontrol sehingga kita melakukan sesuatu yang mungkin di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, perlu sekali mengelola emosi saat berkomunikasi, terutama saat konflik. Menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, dan juga mudah dipahami oleh pasangan. Yang kelima yaitu mencari solusi bersama antar individu. Karena penting sekali menyamakan persepsi, kesamaan dari aspek-aspek yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh antar individu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu strateginya adalah memberi dan menerima umpan balik dengan terbuka. Kadang-kadang karena kita sering berbicara, kita akan kesulitan memahami dan mendengarkan apa masukan dari pasangan atau partner kita. Oleh karena itu, perlunya menerima umpan balik dengan baik dan juga memberikan feedback dengan baik pula. Nah, ini salah satu tips. Jadi artinya bahwa dalam komunikasi perlunya membangun sebuah keseimbangan antara berbicara dan juga mendengar, kemudian juga memberikan feedback yang baik terhadap pasangan. Nah, saya juga telah melakukan beberapa riset kaitannya dengan komunikasi, bahwa banyak penelitian yang membuktikan bahwa komunikasi merupakan key point dari sebuah keberhasilan hubungan. Ketika komunikasi yang baik terjadi, maka hubungan dalam sebuah pernikahan juga akan baik. Nah, seperti quotes dari Gary Chapman yang berbunyi, "In marriage, communications is not a luxury, it is necessary." Jadi artinya bahwa dalam pernikahan komunikasi itu bukan sebuah kemewahan, namun sebuah keharusan. Jadi artinya jangan membuat komunikasi itu sebagai sesuatu yang mahal, namun pastikan bahwa komunikasi itu terjadi dengan baik untuk memperbaiki hubungan. Demikian presentasi saya. Saya berharap ini dapat memberikan advice kaitannya bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam sebuah pernikahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.